Aktif PDI selaku Ketua Yayasan Ihsan Cendekia Adabi. Saya hormati Ustadz, Ustazah, para tamu undangan, para hadirin dan teman-teman yang saya banggakan. Untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah yang mana Ialah yang telah memberikan kita segala nikmat, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang insya Allah ridhoi. Salawat dan salam terlimpah ditunjukkan kepada suri tauladan kita, Imam Mujahidin kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa agama kita ini dari zaman jahiliyah sampai ke zaman Islamnya, dari zaman kebodohan sampai zaman yang bermanfaat. Bapak, Ibu guru, para tamu undangan dan para teman-teman yang saya banggakan, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap para hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa kata-kata kepada guru-guru serta teman-teman sekalian. Mungkin masa sulit dan masa senang kita alami bersama, mulai dari bermain bersama ataupun memberi motivasi dan mengingatkan kebaikan kepada diri sendiri ataupun teman sekalian. Pada masa-masa tersebut adalah masa-masa yang berharga untuk kita lupakan dan sangat mungkin sulit untuk kita lupakan. Dan untuk teman-teman sekalian yang belum lulus, teruslah bersemangat untuk menuntut ilmu, baik itu ilmu fardu kifayah ataupun fardu ain. Tetaplah terus menuntut ilmu, semangat dan jangan putus asa, serta mematuhi aturan-aturan yang telah diberikan oleh yayasan ataupun ustadz ustazah yang memberikan peraturan tersebut harus kita jalani ataupun tidak kita langgar peraturan tersebut. Lalu berdirinya saya di tempat ini dapat menyampaikan pidato singkat dan menyampaikan berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua itu adalah hukumnya wajib. Allah bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar tidak menyembah yang lain dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman dalam ayat tersebut, Allah berfirman agar kita tidak menyembah selain Allah ataupun menyembah patung, berhala ataupun yang lain-lainnya, dan memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena berbakti kepada kedua orang tua itu adalah hukumnya wajib untuk setiap anak. Setiap anak pasti dilahirkan oleh orang tuanya, oleh ibunya. Dikarenakan itu Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, siapa yang perlu aku patuhi?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah berkata, "Ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Rasulullah berkata kepada sahabat tersebut, orang yang harus dipatuhi itu adalah ibumu sebanyak 3 kali. Mengapa kita harus mematuhi ibu kita sebanyak? Mengapa kita harus mematuhi ibu kita lebih dari bapak kita? Yaitu karena ibu kita melahirkan kita, mengandung kita selama 9 bulan, lalu melahirkan kita hingga taruhannya nyawa. Dikarenakan itu Rasulullah SAW menyebutkan orang yang paling harus dipatuhi itu adalah ibu kita sebanyak 3 kali, dan menyebutkan ayah kita sebanyak sekali. Karena ayah kita itu tidak harus dihormati ataupun dipatuhi. Ayah kita juga mencarikan nafkah ataupun mencarikan duit untuk kita sekolah, kita makan, sehingga ia kecapean ataupun kesulitan untuk memberikan kita makan ataupun minum dan bersekolah. Lalu kita harus terus berbakti kepada kedua orang tua. Kita tidak cukup berkata terima kasih ataupun memberikan hadiah kepada kedua orang tua kita. Kita harus mematuhinya dan membuat mereka bangga dengan apresiasi kita, dengan prestasi kita.
Jikalau orang tua bangga, maka Allah juga akan bangga kepada kita. Sebagaimana hadis Rasulullah, radhiyallahu anhu walidain dan wasallallahu wasallam walidain. Ridwan terhadap dari orang tua dan Allah terdapat dari orang tua. Jikalau orang tua ridho terhadap kita dan perbuatan kita, maka Allah juga akan ridho terhadap kita. Dan sebaliknya, jikalau orang tua murka atau marah terhadap perbuatan kita, maka Allah juga akan murka terhadap kita. Kalau ada pun kesan ketika saya di sini, kesan saya di sini yaitu saya mendapatkan ilmu-ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah yang tidak ada pada sekolah negeri ataupun sekolah-sekolah lain. Mungkin ilmu-ilmu tersebut, ilmu-ilmu agama fardhu ain fardhu kifayah tersebut bisa didapatkan di sini ataupun di pondok-pondok lain. Lalu ada pun ilmu ibadah yang saya dapatkan dan ilmu-ilmu fikih ataupun yang lainnya yang saya dapatkan di pondok ini. Lalu ada pun besar untuk guru-guru sekalian, teruslah semangat dan pantang menyerah untuk mengajar para santri ataupun murid-murid yang belum lulus dan mengajari mereka sehingga mereka dapat sukses di kedepannya. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.